tugas helix dan sweep, kemudian loop, ya. Kemudian di sini nanti saya akan ajarkan caranya bagaimana membuat atap perisai. Untuk maaf Pak, saya revisi ya. Ini bukan UTS ya Pak. Oh ya, masih tugas kedua Masih ya. tugas kedua. Durasi waktunya sebentar. Cuman kalian nggak usah khawatir, sudah saya siapkan tutorialnya. Ini durasinya 3 hari ya. Kalau saya revisi boleh ya Pak, 1 minggu nggak apa-apa barengan sama, pokoknya batasnya UTS gitu ya, supaya mereka Iya. anak-anak bisa ngatur waktu ya. Iya. Jadi kita kali ini mungkin nanti saya akan diskusi sama Pak Yusuf supaya tenggang waktunya tidak strike ini ya. Nanti yang penting dikumpulkan tugas 2, yang penting ini nanti semua kumpul dan saya sama Pak Yusuf bisa menilainya. Gitu ya Pak ya, supaya yang penting tugasnya kumpul ya anak-anak. Itu aja. Ya, jadi hari ini kan masuk ke tugas kedua. Nah, tugas kedua hari ini itu tidak banyak materi yang saya berikan, jadi kalian bisa langsung masuk tutorial. Terus kalau misalkan kalian melihat di WA Group Pak, kadang-kadang saya masukkan data itu kurang, jadi kalian jangan sungkan untuk mengingatkan saya untuk Bu Desi ini datanya mana, atau ini kok kurang, atau yang belum terbiasa dengan e-learning dan terbiasa dengan WA Group, nggak apa-apa ingetin saya. Kemarin saya lupa masukkan data AutoCAD 2D-nya untuk anak-anak di WA Group ya. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengingatin. Oke, hari ini nggak banyak yang saya berikan supaya kalian bisa UTW mengerjakan tugas 2. Jangan mengerjakan ya Pak, kesannya latihan membuat atap perisai ya. Jadi seperti itu. Ya, latihan. Latihan, kalau tugas itu kesannya berat, latihan yang memang harus dikumpulkan. Nanti saya edit dulu durasi waktunya supaya kalian bisa mengatur dengan beberapa kampus yang sudah mulai masuk perkuliahan ya Pak ya. Terus ada beberapa panitia ospek mungkin di sini, jadi ya nanti kita coba pertimbangkan lagi, saya diskusi sama Pak Yusuf ya anak-anak. Oke, materinya sedikit sekali, jadi rileks saja. Ini materinya masih helix sweep, loop ya. Terus di sini ada yang baru, yaitu gimana caranya kita membuat atap atap perisai ya dengan mudah gitu. Nah, yang di mata kuliah hari ini nanti saya ajarin cara A. Tapi di tutorial nanti ada cara B. Jadi intinya sama, nanti ada cara A, ada cara B. Nanti kalian gunakan, saya nggak melihat kalian menggunakan cara yang mana, tapi yang jelas nanti hasilnya harus atap perisai. Oke, kita mulai yang kemudian untuk perintah ini, perintah helix dan sweep ada di draw, kemudian modeling, di sini ada sweep. Ya. Kemudian untuk helix itu adalah ini jadi ini namanya ini ya. Helix itu ada di draw, helix. Jadi helix termasuk kategori perintah 2 dimensi sebenarnya. Kita pilih helix. Sini ya. Klik kiri ya. Geser aja mouse-nya. Klik kiri, geser lagi. Klik kiri terus ini tarik aja ke atas. Ya, jadi ada dua radius yang harus dimasukkan. Saya ulangi lagi ya. Draw, helix. Klik kiri ya, geser dulu. Klik kiri lagi, geser ke bawah atau keluar. Ya. Kita bikin spiralnya, klik kiri lagi, baru tarik ke atas ke sumbu Z. Klik kiri. Nah, ini kita bikin helix seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat objek ini ya, kemarin kan saya ngajarin ada yang namanya extrude pad. Nah, kali ini
di sini kita menggunakan perintah yang namanya sweep. Jadi ini sama sih, sweep itu harus ada penampang, harus ada garis pengarah. Cuman penampang di sini tidak harus di posisi awal ini ya, tidak harus, boleh di luar. Dan tidak harus tegak lurus, kita bisa bikin penampang itu di luar sini misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak harus nempel di garis pengarahnya. Kemudian kita masuk ke draw, modeling, sweep, pilih menampang, enter, kemudian pilih garis pengarah. Tunggu beberapa saat. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Seperti extrude pad sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian di sini ada satu objek ya. Ini saya akan mengajarkan yang namanya planar ya. Jadi planar itu satu bentuk yang apa ya, lembaran ya. Ini kan seperti lembaran ya, pipih seperti ini. Nah, planar itu ada di surface, di surface ya, surface. Di sini ada planar, ya. Nah, planar itu kalau kita nggak ada garis seperti ini penampang, itu kita bisa langsung bikin aja seperti ini. Jadi kita bikin satu lembar planar yang bentuknya langsung kotak. Jadi ini jenisnya adalah surface ya. Kemudian kita bisa bikin dulu planar, tapi sebelumnya kalian harus siapkan ini ya, garis ini ya. Nah, setelah itu tanda panah ke bawah atau ketik O enter, objek, pilih objek, kemudian pilih enter. Maka ini akan jadi planar. Nah, kalau solid kan ini ada ketebalan, kalau planar tidak ada ketebalan sama sekali. Jadi tipis seperti ini. Nah, kembali ke solid. Ini saya klik, maaf. Kembali ke home, di sini ada extrude, planar pun bisa di extrude. Seperti itu. Ya, hanya memberitahu aja planar sih bisa di extrude, tapi kalau buat saya kalau mau extrude ya saya pilih aja garis yang tadi, langsung di extrude gitu ya. Jadi ini materi helix, sweep, planar sama extrude planar. Kita lanjutkan ke loop. Oke, jadi loop itu kita bikin objek 3D ya, 3D. Bisa kita bikin seperti ini. Jadi kalau kalian mau bikin apa namanya semacam kayak side ya, kontur, kalian hanya menyiapkan ini aja. Jadi kalian siapkan garis ya, garis 2 dimensi, kemudian garis ini digeser ke atas atau di move ke atas ya, diberi ketinggian ya. Caranya draw, modeling, loop, atau klik di sini ya, kita pilih loop. Kemudian kalian tinggal pilih aja 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, langsung enter lagi. Kita akan mendapatkan sebuah kontur. Dan kontur ini kategorinya adalah solid. Ya. Kemudian kalau diklik di bawah, ini ada normal section. Perhatikan, beda kan? Kita klik ke bawah lagi, ada smooth fit. Smooth fit ini berarti dihaluskan. Klik ke bawah lagi, ada end section. Nah, ini bentuknya akan berbeda-beda. Oke, kalau sudah close ya, escape. Seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya kemarin atau waktu bikin extrude pad, kita kan hanya bisa satu penampang. Jadi kalau kita extrude atau tadi kita sweep, itu penampangnya kalau lingkaran sampai akhir pun lingkaran. Jadi kita hanya bisa bikin penampang itu satu bentuk. Tapi di loop ini kita bisa bikin dua bentuk. Jadi penampang pertama misalkan lingkaran,
penampang kedua ini misalkan bintang ya, star ya. Jadi bisa nggak lebih dari 2 penampang? Bisa. Jadi kita bisa bikin lagi penampang ketiga, penampang keempat. Ya, jadi ini bentuk penampangnya pun bisa berbeda-beda. Nah, caranya loop atau draw, modeling ya. Kemudian loop, pilih penampang 1, pilih penampang 2, enter, kemudian pilih pad. Kemudian pilih di sini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi kita bisa bikin objek dengan penampang pertama dan penampang kedua bentuknya berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini kita bisa bikin objek penampang pertama dan penampang kedua berbeda. Garis pengarahnya itu juga lebih dari 1 ya. Jadi garis pengarahnya lebih dari 1. Draw, modeling, loop, pilih penampang 1, pilih penampang 2, enter dulu, pilih guide, kemudian kita pilih. Nah, ini ditarik seperti ini. Ini tarik. Tarik ya. Jangan lupa diputer. Ya, ini saya cek dulu ujung sininya. Ya. Oke, jadinya seperti ini, enter. Ya, jadi ini sebenarnya perintahnya sudah cukup lama sih. Cuman memang jarang kita gunakan karena yang paling populer kan extrude ya sama revolve ya. Cuman ini kalau saya berikan, siapa tahu kalian mempunyai tambahan tools yang bisa kalian gunakan kalau kalian bikin satu project di 3D AutoCAD. Ya. Jadi materi ini cuman itu, kita langsung ke atas talangnya pun sudah ada. Nah, untuk bikin talang, kita akan coba gunakan extrude pad. Extrude pad itu extrude dengan menggunakan garis pengarah. Yang pertama, ini saya ke ini dulu ya, ke layer dulu ya. Sebentar. Di sini saya ke layer dulu nih. Saya mau ganti, maaf. Ya, saya ganti dulu misalkan layer list plank gitu ya. Ya. Kemudian yang pertama kita harus bikin dulu garis pengarah atau garis padnya. Garis pad di sini kalian harus menggunakan polyline. Ya, harus menggunakan polyline. Kemudian supaya penampang ini tepat nanti diletakkan di ujung garis pengarah, maka saya tidak mulai dari sini. Jadi jangan di sini, nanti kita mulainya dari tengah-tengah ini. Tuh, klik garis pengarah, ngikutin aja seperti ini. Ya. Ini garis pengarahnya, garis padnya ya. Ini saya buat dulu. Ini saya letakkan. Terakhir jangan enter tapi klik kiri baru enter. Jadi ketemu di sini. Jadi kalau misalkan ini saya matikan dindingnya, kita matikan dindingnya. Maaf. Nah, nanti inilah garis pengarah yang tadi kita buat. Nah, setelah itu baru kemudian penampang ini ya, penampang ini adalah polyline tertutup. Ya, polyline tertutup. Kalau polyline tertutup, kalau kita pilih ini kan semua akan nyambung ya. Nah, ini harus di rotate 3D dulu. Rotate 3D perintahnya ada di modify, 3D operation, 3D rotate. Pilih, enter. Klik kiri, kemudian ini kan ada warna merah ya. Ada lingkaran merah. Letakkan kursor di lingkaran merah sampai lingkaran merah jadi kuning, baru klik kiri. Lurus, lurus ya, ini harus lurus, klik. Ini kita tegakkan dulu.
Kemudian dengan menggunakan rotate biasa ya, rotate 2 dimensi, ini dipilih, enter, klik kiri. Nah, ini saya arahkan tegak begini. Ya. Jadi kalau kita putar bentuknya seperti ini. Kemudian jangan lupa di move, digeser, pilih, enter. Ini saya letakkan di endpoint. Jadi cari endpoint. Nah, ini cari endpoint ya. Kemudian maaf, ini saya harus nyalakan lagi posisi dindingnya karena nggak kelihatan list blanknya dari dinding. Ini dindingnya saya nyalakan lagi ya. Nah, ini kan posisinya harusnya di dinding sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Kemudian extrude, pilih, enter, ketik P, kemudian pilih garis penampang. Oke, sebentar saya matikan dulu. Ya, sini ya. Saya ulang lagi ya, extrude, pilih, enter, ketik P, kemudian pilih. Nah, nanti akan jadi list planknya dan posisinya persis di atas dari posisinya persis di atas dari dinding. Nah, kemudian ini saya nyalakan lagi ya. Nah, kalau sudah selesai, jadi kalian kalau bikin list plank itu biasanya kebiasaan saya adalah mengcopy. Jadi ini saya copy, saya bekerja di gambar lain supaya tidak numpuk di gambar utama. Jadi ada Pak ini Benny datang segala macam. Oke. Jadi ini nanti di copy dulu kalau kalian akan bikin gambar list plank. Nah, untuk gambar rencana atap pun seperti itu, silahkan copy dulu data utama, kemudian ditaruh dulu di sini supaya kita bisa fokus satu persatu ya. Jadi fokus ini sendiri, fokus ini sendiri, fokus ini sendiri. Untuk yang belum terbiasa dengan 3D AutoCAD, saya sih sarankan seperti itu ya. Karena kalau numpuk di sini nanti juga cukup membingungkan buat kalian. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bikin atap preset. Di sini saya akan kenalkan perintah baru, modify, solid editing. Ya, solid editing kemarin saya mengajarkan kan baru union, subtract sama intersection. Dan di sini nanti saya ajarkan yang namanya taper face. Ya, taper face. Nah, oke, kalau kalian lihat seperti ini kan. Oke, untuk ini saya ganti X-ray. Ya. Pertama, kita bikin dulu sebuah box, ya, sebuah box. Klik kiri, crossing ya, nge-cross seperti ini, klik kiri. Nah, ini kan kita tarik aja ke atas. Ya, seperti ini. Jangan lupa layernya diganti, layer atap misalkan. Nah, ini atap yang pertama. Kemudian yang kedua, box kedua, ini kan nge-cross seperti ini, kita tarik. Ya. Nah, tapi perhatikan, ini kan nggak boleh nempel gini, karena ini harus ditarik ke belakang seperti ini ya. Jadi ini pas seperti itu. Warnanya saya bedakan aja biar tahu cara kerjanya. Nah, ini ya. Ini boxnya. Kemudian kita ke perintah taper face. Perintah taper face ada di modify, solid editing, taper face. Atau ada di sini solid editing, klik kiri ya, di sini ada tanda panah kecil, klik kiri, pilih taper face. Kemudian dipilih permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, diputar dulu view-nya, permukaan ini juga dipilih, kemudian diputar lagi ke permukaan yang ini dipilih. Jadi ini kan sudah dipilih semua permukaannya, kemudian enter. Kemudian klik 1, klik 2, kemudian masukkan 60. 60 itu dari mana?
kemiringan atap itu kan 30. Nah, 90 dikurangi 60 itu 90 dikurangi 30 kan berarti kita harus kasih kemiringan dia 60. Setelah itu enter. Enter lagi. Ya. Jadi seperti itu. Modify, solid editing. Oke. Tupper face. Pilih permukaannya. Jadi ini permukaan yang dipilih. Permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3. Saya putar permukaan 4. Di bawahnya juga permukaannya dipilih. Yang belakang ini tidak saya pilih karena nanti ini nggak perlu ada kemiringan. Enter. Klik 1, klik 2, 60. Enter, enter lagi. Nah, ini udah jadi. Oke, tapi perhatikan ini kalau masih kurang ya, mohon maaf ini saya ganti dulu. Kalian harus cek. Kalau ini sudah seperti ini, berarti kita bisa union atau union ya, disatukan. Tapi kalau belum atau masih ada kurang, ini kalian harus geser ke atau harus ditambahin ke belakang. Ya, kalau sudah perintah terakhir supaya ini menyatu karena ini kan masih belum menyatu ya, maka kalian ke perintah modify, solid editing, union, pilih 1, pilih 2, enter. Nah, ini nanti menyatu seperti ini. Ya. Ini cara yang menggunakan tupper face. Kalau tidak salah di tutorial ada cara yang satu lagi kalau seandainya tupper face ini tidak bisa digunakan gitu ya. Ada beberapa cara, tapi menurut saya ini cara yang lebih simpel dan lebih mudah. Nah, sekarang kalau sudah selesai ini, maka kita kan harus memasang talangnya dan ini ya, atapnya. Jadi untuk masang sih tinggal di move, pilih, enter, kemudian kita pilih di sini. Jadi pada waktu memasang itu biasanya saya lebih suka saya letakkan dulu di bawah dulu. Jadi kita letakkan dulu di bawah ini, ya. Kemudian baru move ke atas. Kalau move ke atas kita harus tahu berapa ketinggiannya. Ya, jadi di sini kalian ketik DI dari ujung bawah ini naik ke atas ini ketinggiannya berapa? Maka di sini tertera 3.500. Kita tinggal move, pilih enter, kursornya di luar aja, di luar, klik kiri. Perhatikan harus ada plus Z, baru masukkan 3.500. Ya. Masuk seperti ini. Atapnya pun seperti itu, move, pilih, enter. Saya ambil base point-nya di sini karena yang mudah ya, yang mudah dan terlihat. Kemudian kita letakkan di base point di sini. Ya, kali ini kita harus tahu ketinggiannya dari ini sampai ujung di sini ya. Berarti ketik DI, enter, klik bawah ini, klik paling atas. Iya, di sini tertera 3.825. Baru kemudian move, pilih, enter, klik kiri, geser ke atas, cek plus Z 3.825, enter. Nah, ini udah jadi. Kalau kita lihat seperti itu, ini udah jadi. Nah, oke. Pada waktu kalian membuat objek 3D ini, jangan lupa ya. Ini saya ingatkan lagi, jangan lupa customize. Di sini ada dynamic UJS, ini harus nyala ya. Kemudian dynamic UJS-nya, ini kan dynamic UJS, ini jangan dicentang. Jangan diaktifkan. Kalau diaktifkan, kita nanti tidak bisa masuk atau ngeklik poin di sini karena apa? Karena tertahan oleh, nah seperti ini, karena tertahan oleh
UCS. Jadi dinamik UCS itu sebenarnya mudah kalau kita membutuhkan lagi bekerja di permukaan ini. Jadi dinamik UCS itu kalau kita mau bikin gambar maka otomatis dinamik atau UCS-nya itu akan nempel di objek ini. Tapi kalau tidak butuh ya kita akan ketahan terus, nggak bisa klik poin-poin yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke. Sampai di sini aja Pak Yusuf udah selesai materinya. Cepet ya. Mungkin kita ke tanya jawab aja Pak Yusuf. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Desi. Baik, Ya. teman-teman silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan begitu mengenai materi pagi ini ataupun sebelumnya. Silakan. Sambil saya ini ya, share untuk absen ya, teman-teman. Ya. Jadi materinya nggak banyak anak-anak karena memang materi untuk 3D, 3D model untuk AutoCAD itu sebenarnya tidak banyak. Cuman memang latihannya latihannya nggak mudah itu aja. Jadi dari materi, dari tools-tool yang sedikit ini kalian sudah bisa bikin untuk tugas yang kedua. Nanti hari ini, jadi pagi ini nanti saya langsung share tutorialnya, datanya supaya kalian sisa waktu dari ini ya itu studio kalian bisa langsung kerjakan hari ini. Kalau kalian fokus pasti sudah selesai lah, sudah selesai gitu. Ada mungkin ini Pak belum dicoba atau ada yang belum mencoba atau ada yang belum Oke, anak-anak. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini sudah selesai nih. Kaget ya, biasanya kan bejubel ya materinya. Enggak, materinya hari ini sedikit. Terus ini Pak, untuk pertemuan berikutnya, minggu ini hari apa? Kamis ya, jadi Senin besok itu siap-siap kalian untuk gambar lagi 2 dimensi untuk UTS-nya. Nah, minggu depan kalian saya ajarin untuk bikin kop gambar sendiri ya. Jadi bagaimana caranya bikin kop gambar sendiri gitu. Dan jadi kalau ngeprint nanti tugas 2 dimensi kalian atau pekerjaan kalian itu kalian sudah bisa masukkan kop gambar itu, dan saya juga akan ngajarin tentang layout gitu Pak. Jadi biar tuntas gitu ya. Kalau bikin 2 dimensi berarti juga sudah bisa bikin kop, juga sudah bisa mengerti tentang printing gitu. Iya. Mungkin kalau ini ada pertanyaan? Basically ini kayak Rhino ya Bu ya. Ada yang solid ya. Kalau di di SketchUp kan surface ya. Surface, iya. Karena ini tuh sebenarnya bisa terhitung loh Pak volumenya. Jadi bisa menghitung volume ini. Solid itu kan di dalamnya itu kan ada massa ya. Nah, itu bisa terhitung. Nah, Rhino kan juga menghitung ini kan volumenya itu. Gitu. Jadi kalau solid biasanya ada perhitungan massanya. Ada pertanyaan Bu. Iya. Dari Sofia Maharani. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Untuk sesi pertemuan kelima kemarin belum ada di YouTube. Oh ya? Iya. Ya, mohon maaf ya, saya sama Pak Yusuf kelupaan kemarin untuk download itu ya Pak ya. Jadi saya baru download tadi malam, tapi saya usahakan sesi 5 sama sesi 6 ini segera sebelum UTS, minggu depan. Iya Pak, sebelum minggu depan Pak, biar saya juga nggak numpuk. karena harus ngisi RPS ya. Harus ngisi RPS. Sampai lali saya. Iya, ditunggu ya, saya usahakan hari ini segera biar saya nggak numpuk hari Senin. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf. Ya. Tapi diingatkan di grup loh, nggak apa-apa Bu Desi, videonya yang sesi ini kok belum ada, itu ingetin, nggak apa-apa. Saya nggak marah. Nggak apa-apa. Atau ada yang kurang,
ingetin aja, kalau nggak mau di grup ya beri ke saya, Bu Desi tolong ininya saya lagi butuh sesi ini segera di ini. Nggak apa-apa, saya biasa terima begitu ke anak-anak juga. Mereka kalau yang semangat belajar Iya, itu memang maunya OTW segera gitu. iya. Feel free ya teman-teman. Jadi tanya aja kalau Tanya aja misalkan santai. ada info-info yang simpang siur atau terus kemudian teman-teman juga mengingatkan besok itu ada acara ya teman-teman ya. Hari Jumat, jadi kami dari tim penyelenggara KMMI Universitas Ciputra akan mengadakan acara. Ya, sudah saya share di WA Group, jadi teman-teman nanti bisa join di sana. Ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat nih kampus-kampus yang lain seperti apa begitu ya. Terus kemudian nanti mungkin dari kampusnya teman-teman juga ada yang ikut di lain program ya, lain mata kuliah maksudnya seperti itu. Oke. Oh ya anak-anak ini Pak Yusuf untuk N tugas nanti coba kita diskusi ya Pak Yusuf supaya karena ada mungkin anak-anak ini juga ngikutin yang lain mungkin ternyata tugasnya juga banyak. Jadi kita reschedule jadwal anak-anak tapi tetap harus dipenuhi. Maksudnya itu kalau SA1 ya udah ini kan sudah selesai jadi kita nggak utik-utik tapi kan masih ada SA2 mid SM. Nah, itu nanti coba kita akan diskusi sendiri dengan Pak Yusuf untuk waktu N-nya itu loh Pak, waktu pengumpulan supaya kan karena ini kan memang seminggu 2 kali itu memang cukup cukup kenceng. Ini satu mata kuliah kalau mereka ngikutin beberapa mata kuliah ya lumayan. Iya. Ya. Kalau mengikuti mata kuliah sih enggak ya Bu, maksudnya di program KMMI-nya. Iya KMI-nya kalau satu orang ya kalau kita aja di satu ini loh, karena Pak. Satu mahasiswa wajibnya satu Bu. Oh wajibnya satu. Oh ya udah kalau di program MBKM manapun. Jadi teman-teman nanti next semester kalau teman-teman mau ikut program dari MBKM entah itu KMMI, entah itu semacam kuliah lapangan itu harus pilih salah satu teman-teman. Jadi jangan semuanya dimasukin begitu. Jadi nanti akan bingung. Banyak teman-teman yang bingung juga. Saya sudah keterima ini, ternyata saya juga diterima ini ya. Akhirnya pilih. Itu jadinya bikin koordinatornya bingung teman-teman. Bingung juga. Iya, sudah nerima teman-teman, ternyata di sana teman-teman milih yang sana. Karena ini harus dihapus begitu ya teman-teman. Jadi tolong pilih salah satu dan segera pilih supaya kuotanya cukup. Itu ya. Untuk next semester ya teman-teman. Karena saya rasa KMMI ini juga membantu teman-teman nabung ya, istilahnya nabung SKS supaya nanti teman-teman di semester kedepannya bisa di-compare dengan mata kuliah lain yang dikonversikan gitu ya. Oke, mungkin ya silakan Johanna. Sebentar Pak, sebentar anak. Saya stop share dulu ya, sebentar Johanna. Oke, biar enak, biar kelihatan. Oke, silahkan. Oh iya, selamat pagi Pak, Bu. Saya mau tanya terkait tugas yang kemarin, latihan yang kemarin. Itu tuh kalau bagian tampak kan ada yang kubus, terus ada top, right, left gitu ya Bu, Pak. Nah itu tuh bisa nggak ya diubah posisinya? Soalnya yang kasus yang saya alamin itu pada saat awal mengerjakan tugasnya sesuai dengan tutorial yang diberikan Bu Desi, di mana dimulai dari tampak atas topnya. Cuma entah bagaimana, tahu-tahu di tengah tuh dia kayak berubah-berubah sendiri. Yang harusnya dari tampak atas, tahu-tahu dia ada di right kayak gitu. Bentar, saya ke AutoCAD-nya saya kembalikan lagi. Ya silakan Daniel. Ada yang izin live ya, ada urusan di kampus. Silakan. Oke. Ya. Tapi absen dulu ya Daniel. Daniel absen dulu ya. Ya sudah, terima kasih Pak Bu. Nanti cek di WA Group untuk tugasnya ya. Oke. Ya, jadi untuk sebentar kita ke pertemuan yang
ini ya kemarin ya. Iya, Bu. Oke, terus ini sudah proses 3 dimensi? Udah, saya sudah kerjakan sampai di atap sebenarnya. Nah, kan atapnya itu ada yang pakai offset ya, Bu. Nah, offset saya tuh jatuhnya nggak di samping, tapi di bawahnya gitu. Jadi dia udah langsung ngebentuk ketinggian. Offset apa extrude? Offset. Jadi jatuhnya bukan di sampingnya, tapi di bawahnya gitu, Bu. Oke. Cek UCS-nya. Z-nya ke arah atas atau UCS. Terus misalnya gini. Nah, kayak gini ya. Kalau seperti ini nanti jadinya misalkan gini ya. Aku offset ya, kita offset. Offset, misalkan berapa? 200 misalkan. Pilih. Jadinya ke atas kan? Begini kan maksudnya? Iya. Oh iya, berarti UCS-nya berubah. Jadi ininya berubah. Oh, maaf. Nah, terus sebentar. Ini saya geser ke bawah. Iya. Jadi ini UCS yang di kiri bawah ini berubah. Jadi sumbu Z-nya itu bukan ke arah atas. Karena offset itu bekerjanya di sumbu ini loh. Nah, kalau kejadiannya seperti itu ya, yang perlu dicek adalah pertama UCS. Tinggal diketik UCS, enter 2 kali supaya kembali. Jadi kalau kembali, ini offset, masukkan ya 200, enter, pilih. Nah, ini kan sudah mendatar. Ya, betul ya. Nah, itu yang dicek pertama. Cek kedua ini tadi. Customize, dynamic UCS, ini harus aktif. Kemudian jangan lupa setelah aktif kan ini dynamic UCS itu matikan. Bisa juga karena dia kena dynamic UCS. Tapi yang pertama yaitu tadi UCS, enter 2 kali dulu sebelum offset. Ada kemungkinan UCS-nya berubah, terus kita nggak tahu. Gitu loh. Itu sih, dicoba dulu ya. Kemungkinannya sih itu. Nah, kalau memang seperti ini loh ya. Misalkan dinding mana ya? Ini saya offset ya. Oke, UCS-nya UCS ketik Z enter, kemudian UCS-nya saya ketik 90 enter. Berarti UCS-nya kan berubah ya. Dia kan berubah ya. Kita cek. Ini Z-nya itu mendatar, justru Y-nya yang ke atas. Jadi kalau kita offset offset 150 misalkan, pilih malah ke atas gini ya maksudnya. Iya benar. Ya, jadi sebelum offset ketik UCS, enter 2 kali, baru kemudian modify, offset, enter, pilih, nanti mendatar lagi. Kalau kamu perhatikan ya, Yohana. Ya, oke, gitu aja. Ya, oke. Makasih banyak, Bu. Iya. Ada yang lain anak-anak? Mungkin tugas SAA-nya ada yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi ini pertanyaannya bebas, tidak harus materi ini, juga tidak harus 3D, 2D pun boleh ditanyakan. Ya, silakan teman-teman. Atau punya problem lain gitu selain mungkin kalian sudah pernah menggunakan. Iya, Bu, tapi ini kemudian Nida Salwandari, silakan Nida. Selamat pagi Bu dan Pak. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Saya mau nanya, tapi bukan berkaitan sama tugas gitu, lebih ke yang awal-awal kayak basic histologis gitu sih. Ya, nggak apa-apa. Saya kan sering lihat Ibu gitu kalau misalnya kayak pindah-pindah gitu, kan nggak usah ganti tools gitu kan. Tapi pas saya coba gitu, pas di 2 dimensi gitu-gitu atau 3 dimensi gitu, pasti nanti bakal kayak muncul yang cross gitu. Nah, itu gimana caranya ya, Bu, biar bisa kita pindah geser-geser gitu tanpa perlu ganti. Soalnya saya selama ini biasanya pakai pen gitu yang tangan itu. Makasih, Bu. Iya, oke. Sebentar. Nida? Maksudnya pindah-pindah Iya, ini? Kayak gitu, Bu. Apa tetap perlu ganti pen ya? Oh, ini langsung tekan scroll di tengah itu loh. Tekan geser. Scroll. Ya, Gimana ini yang di mouse. Mouse itu kan ada kayak roda tuh. Oh, Nah, itu tekan aja, tapi jangan dilepas, tekan terus sama digeser-geser. Oh, ya saya nggak pakai mouse soalnya.
Oh, saya malah nggak bisa kalau nggak pakai mouse. Iya, iya, iya. Ya, ya. Kalau nggak pakai mouse memang merepotkan sekali. Maksudnya kalau cara yang dulu ya, bukan dulu ya. Maksudnya memang kalau kita harus pilih pen, geser, terus kemudian kita pilih zoom, zoom ya memang cukup ini. Pakai ini ya, pakai yang di mana laptop itu ya? Iya, saya pakai itu. Oh, Bawaan oke. laptop. Bawaan laptop itu kan, wah itu. Padnya laptop, waduh, Iya, susah itu. saya nggak bisa loh. Sumpah. Saya kemana-mana sanggup mouse. Luar Kalau biasa ini. itu luar biasa itu Effortnya. anak zaman sekarang banget itu Pak. Anakku jagonya di situ. Saya malah nggak bisa. Iya, jadi untuk pen itu fasilitas dari mouse ya. Tapi untuk cara cepatnya yang menggunakan itu yang ada di laptop saya belum menemukan sih. Coba saya cari ya, siapa tahu ada, kan memudahkan. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, yang lainnya. Ayo, silakan teman-teman yang lainnya. Ada? Oh, enggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa Pak, silakan di close biar saya segera share tugasnya sama tutorial dan saya usahakan hari ini menyelesaikan ini Pak. Apa namanya? Jangan Edit. lupa absen ya, teman-teman. Oh ya, absen. Ya. Apalagi ya? Oh ya, udah itu aja Pak. Terima kasih anak-anak, dari materi dari saya sudah selesai dan saya serahkan lagi ke Pak Yusuf untuk dilanjutkan untuk closing. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Desi. Ya, teman-teman, absennya ya jangan lupa ya. Ini baru 30 dikurangi saya sama Bu Desi 28 anak. Ya. Bentar Pak, saya stop share dulu. Iya, oke. Semoga kedepannya nanti teman-teman full ya. Ini ada 40 orang, tapi yang hadir 28. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, saya rasa sudah cukup ya info dari saya. Kemudian saya tunggu besok ya, teman-teman. Jadi kita join bareng di acara launchingnya untuk KMMI UC ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman yang hadir. Terima kasih Bu Desi. Saya izin untuk end meeting ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Bu.